Paragraf 19 Bahasa Jawa di Wonosobo 21, Bahasa Jawa di Gereja Katolik di Wonosobo 1 Part 1. Ya, apakah kalian tahu Yesus itu berbahasa Aram? Wah, kalau gitu orang-orang Kristen ngerti dong bahasa Aram. Doa-doa pakai bahasa Aram juga? Enggak. Mari kita ambil contoh gereja Kristen Katolik di Wonosobo. Satu aja dulu, Kristen yang lain nyusul ya saudara-saudari. Gereja Katolik Santo Paulus tuh, yang utaranya alun-alun, pas ibadah pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kadang tambah bahasa Latin dikit sih. Yesus emang berbahasa Aram, tapi sejak awal kekristenan sepertinya tidak menyebarkan ajarannya cuma dalam bahasa Aram. Loh, kok bisa? Jadi setelah Yesus wafat di kayu salib tuh, murid-muridnya menyebar. Kenapa nyebar? Karena dikejar-kejar sama kekaisaran Romawi. Soalnya dianggap perusuh. Alasannya ya ajarannya tuh mengusung nilai pembebasan dan kesetaraan yang akhirnya populer di Romawi kalangan bawah. Ya, namanya orang punya kuasa ngelihat ada ajaran atau kelompok yang kelihatannya berpotensi mengacaukan sistem, ya digasaklah mereka. Nah, mereka dikejar-kejar, menyebar ke segala penjuru tuh. Sekalian menyelamatkan diri, mereka sekalianlah menyebarkan ajaran. Demi melaksanakan amanat gurunya, ya, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, kabarnya Thomas tuh bahkan berkelana sampai India Selatan. Sementara Paulus berkeliling ke seantero kekaisaran Romawi. Bener-bener Paulus tuh gede nyalinya. Tahun demi tahun sepertinya Romawi makin dulu nih. Tahun 300-an misalnya, kekristenan udah didukung oleh kekaisaran. Sampai akhirnya tahun 380, Theodosius I menyatakan kekristenan adalah agama resmi Romawi. Nah, boleh jadi kita bisa bilang dari sinilah kekristenan Roma Katolik lahir. Keorganisasiannya terbentuk, format upacaranya terstruktur, penyebarannya juga makin lancar tuh, dan gak lupa integrasi bahasa Latin juga. Bicara-bicara soal Latin dalam gereja Katolik, doa berbahasa Latin macam Gloria dan Agnus Dei sampai sekarang juga masih dilantunkan. Komunikasi resmi di Vatikan sana itu pakai bahasa Latin juga. Kita lanjutkan soal penyebaran. Di abad 6 sampai 8, lewat kerja misionaris Hiberno Scottish dan Anglo, kekristenan itu akhirnya masuk ke wilayah Belanda. Baru 1000 tahun kemudian, pada 1800-an, rohaniwan Belanda tuh datang ke Jawa. Ya, dari situ maka berkembanglah kekristenan di Jawa. 1854 misalnya, Alkitab udah diterjemahkan ke dalam bahasa dan aksara Jawa. 1890, misionaris Katolik tuh mulai berkarya di Muntilan, Jawa Tengah. Nah, tahun 1932, Pastor Daman MSC masuk dan berkarya di Wonosobo. Ya, tentu saja kita akan menyambungkannya ke sini. Trivia. Tahukah kamu panggilan bruder dan suster bagi biarawan dan biarawati berasal dari bahasa Belanda? Bruder berarti saudara laki-laki, sementara suster berarti saudara perempuan. Pertanyaannya, kenapa pastor lebih sering dipanggil Romo, bukan pater atau father dalam bahasa Belanda, tapi bahasa Jawa malahan? Mantap.